Hipotesis itu kan akan kita buktikan kebenarannya. Bagaimana cara kita membuktikannya? Apakah betul dugaan kita itu terbukti atau tidak? Caranya adalah dengan melakukan penelitian, kita mengambil data pada sejumlah orang, data itu kemudian kita analisis dan kita ambil kesimpulan. Jadi kurang lebih prosesnya sederhana itu sebetulnya. Nah, yang membuat mungkin agak rumit dan perlu kalian perhatikan betul-betul, metode penelitian pengambilan data itu memiliki sejumlah tahapan. Dan itu cukup detail. Dan ini perlu kalian kuasai agar kalian bisa mendesain metode penelitian kalian itu seperti apa. Nah, sebelum kita masuk ke hal yang teknis, bagaimana merancang metode penelitian, kita coba lihat terlebih dahulu unsur-unsur dari metode penelitian itu sebetulnya apa saja. Nah, jadi apa itu metode penelitian? Metode penelitian adalah prosedur yang spesifik tentang bagaimana mengumpulkan, bagaimana menganalisis, dan bagaimana menginterpretasi data. Jadi intinya metode penelitian itu tentang cara. Kalau kalian menguasai metode penelitian, itu artinya kalian menguasai cara melakukan penelitian. Terdiri atas apa? Cara mengumpulkan data dan cara menganalisisnya. Dan nanti kalau terkait cara menginterpretasi data itu akan kita bahas nanti agak di akhir. Jadi intinya metode penelitian itu tentang bagaimana kita mengumpulkan data tersebut dan bagaimana cara menganalisisnya. Nah, apa yang dikumpulkan? Yang pertama, kita harus memahami apa itu data. Yang dikumpulkan adalah data, tapi data itu apa? Data itu bentuk jamak. Bentuk singularnya, singlenya itu datum. Jadi kalau kalian menggunakan kata data, itu sudah maknanya jamak, jadi tidak ada kata data-data. Data itu sudah maknanya itu kata majemuk. Jadi data itu adalah informasi. Informasi adalah sesuatu yang bisa menjadi pengetahuan bagi kita. Karena kita di penelitian kuantitatif, maka data yang kita kumpulkan adalah data kuantitatif. Lain dengan penelitian kualitatif. Kalau penelitian kualitatif, datanya berupa deskripsi, narasi. Maka dari itu dia verbal, berupa gambaran peristiwa, gambaran pengalaman yang itu dituliskan kata per kata. Kalau data kualitatif seperti itu. Kalau data kuantitatif, dia berupa angka. Jadi informasinya berupa berwujud angka. Nah, angka ini datangnya dari mana? Kok bisa kita mendapatkan data angka? Angka ini merupakan hasil kita mengukur, hasil pengukuran kondisi psikologi seseorang atau hal-hal lain yang tentang seseorang yang itu menjadi fokus penelitian kita. Jadi data kuantitatif, dia berwujud angka dan merupakan hasil pengukuran. Maka dari itu, data kuantitatif ini akan berupa jumlah misalnya, atau tingkat, atau derajat, besar kecil, tinggi rendahnya sesuatu yang kita ukur tersebut. Nah, data ini tentang apa? Tentu saja tentang variabel-variabel yang kita perhitungkan dalam hipotesis kita. Jadi kita tidak mencari data selain yang memang kita butuhkan untuk membuktikan hipotesis. Jadi misalnya dalam hipotesis penelitian kita ingin mengetahui apakah ada hubungan antara self-esteem dengan kematangan karir mahasiswa, maka data pertama yang harus kita ambil adalah kita tahu terlebih dahulu self-esteem. Tingkat self-esteem mahasiswa ini bagaimana? Berapa? Data yang kedua tentang variabel berikutnya, tentang tingkat kematangan karirnya. Nah, data ini yang sangat krusial untuk kemudian kita analisis dengan teknik statistika sehingga kita bisa mengambil kesimpulan. Apakah hipotesis kita terbukti atau tidak. Namun, selain data terkait variabel yang kita teliti, kita juga bisa mengambil data tambahan. Data tambahan ini misalnya data diri partisipan. Gambaran partisipan kita seperti apa? Jadi tidak tertutup kemungkinan kita mengambil data tambahan. Tapi yang penting ada data utamanya yang memang akan kita gunakan untuk proses analisis data. Jadi ini mengenai apa yang mau kita kumpulkan berupa data
kuantitatif. Nah, terkait data kuantitatif, mungkin saya mau membesarkan hati kalian yang suka merasa kecil hati ketika di hadapan angka. Jadi beberapa dari kita memang alergi dengan angka, takut disuruh menghitung, takut disuruh menggunakan rumus, takut nanti salah hasilnya. Tapi dalam proses penelitian kita nggak seperti itu. Data yang kita ambil itu nanti akan kita analisis menggunakan software. Sehingga mau ratusan atau ribuan jumlahnya, pekerjaan kita sangat ringan sebetulnya karena sudah ada software yang membantu. Jadi di sini saya mau memotivasi kalian, penelitian kuantitatif itu sebetulnya menyenangkan, proses pengambilan datanya cepat, analisisnya cepat, hasilnya cepat ketahuan karena sudah dibantu dengan software. Dan kita tidak akan menghitung, tidak sama seperti dulu waktu kalian belajar statistika ya, disuruh menghitung satu persatu, mean, median, modus, korelasi, hasil uji beda. Saya minta kalian menghitung secara manual ya, tapi kalau kita sudah penelitian kita nggak begitu lagi. Kita sudah mengandalkan software. Berikutnya, bagaimana cara mengumpulkan data? Untuk mengumpulkan data, ada beberapa hal yang harus kita jawab. Yang pertama adalah sumber datanya dulu. Jadi terkait bagaimana cara mengumpulkan data, yang pertama yang harus kita pikirkan adalah sumber datanya. Dari mana atau siapa? Dari siapa informasi itu kita dapatkan? Jadi ini yang pertama harus kita pikirkan. Jadi kita nggak bisa ujuk-ujuk, oh aku harus cari data tentang kematangan karir. Kita nggak bisa langsung ngambil. Kita harus tahu sumbernya siapa dulu, dari mana atau dari siapa. Maka dari situ, pemikiran kita tentang sumber data membuat kita harus mempertimbangkan partisipan atau subjek penelitian kita ini siapa. Misalnya kita mau penelitian kematangan karir pada mahasiswa. Maka dari itu sumber data kita hanya dari mahasiswa. Kalau ada data yang bersumber dari orang yang bukan mahasiswa, misalnya dari pelajar atau dari orang yang sudah lulus, maka data yang kita peroleh dari orang tersebut bukan data kita. Meskipun dia juga bisa mengisi kuesioner atau instrumen survei kita, tapi itu tidak kita pakai. Jadi ada pertimbangan tentang partisipan yang itu menjadi sumber data kita. Oke, nah agar kita tahu bahwa data kita itu betul-betul sumbernya itu sah, maka partisipan ini perlu kita definisikan kriterianya. Jadi kriteria apa saja yang harus dipenuhi agar seseorang atau sekelompok orang itu bisa menjadi subjek penelitian kita, sehingga dia bisa menjadi sumber informasi bagi kita, sumber informasi yang bisa memberikan informasi yang benar. Nah, di sini kita akan perlu memikirkan apa kriterianya. Nah, selain kriterianya apa, berikutnya adalah berapa jumlahnya. Karena kita penelitian kuantitatif, kita nggak bisa partisipannya itu hanya 1-2 orang. Itu tidak bisa nanti memenuhi asumsi untuk uji statistik. Jadi ada jumlah minimalnya yang harus kita ambil. Minimalnya kalau di penelitian kuantitatif itu adalah 30 orang. Tapi 30 itu sangat mepet, hasilnya bisa jadi jelek. Maka ada prinsip semakin banyak jumlah orang yang bisa kita dapat itu semakin bagus untuk penelitian kuantitatif. Agar data tersebut bisa kita analisis dengan statistika. Nah, nanti ini akan kita telah lebih detail lagi. Berikutnya, setelah kita memikirkan partisipannya siapa, kriterianya seperti apa, dan jumlahnya kira-kira berapa, yang berikutnya yang harus kita pikirkan adalah lokasinya. Penelitian ini mau kita lakukan di mana? Misalnya subjek kita mahasiswa. Mahasiswa itu adanya di mana? Oh, di perguruan tinggi. Misalnya subjek kita adalah karyawan. Karyawan itu adanya di mana? Di perusahaan. Oke, di perusahaan. Tapi perusahaan apa? Nah, kita harus memilih. Oh, perusahaan PT ini, perusahaan toko ini, perusahaan atau karyawan di beberapa instansi ini. Jadi, kita juga perlu memikirkan lokasinya ada di mana. Dan lokasi ini berkaitan dengan
partisipan kita. Jadi antara partisipan dan lokasi ini biasanya saling berhubungan. Oke, ini yang pertama terkait sumber data. Yang kedua adalah terkait instrumen. Dengan alat apa kita akan mendapatkan informasi tersebut? Dengan alat apa kita akan melakukan pengukuran sehingga kita bisa mendapatkan data angka? Nah, mengenai instrumen, dalam penelitian psikologi kita menggunakan yang namanya alat ukur psikologi. Bisa berupa skala psikologi atau tes psikologi, atau bentuk-bentuk pengukuran lainnya yang itu bisa mengungkap kondisi kejiwaan dan perilaku manusia. Jadi kok dalam ilmu psikologi ya cuma ini alat ukurnya. Lain ya kalau dengan fisika, kalau misalkan penelitian fisika kita bisa pakai timbangan, pakai mistar, penggaris, macam-macam ya alat untuk ukur hal yang sifatnya fisik, tapi untuk pengukuran psikologi kita menggunakan skala dan tes psikologi. Nah, kalau kita sudah punya instrumennya nih, misalnya kita sudah membuat alat ukurnya, bagaimana cara kita menyajikannya kepada subjek kita? Karena subjek itu kan nanti harus mengisi skala tersebut, tes psikologi tersebut. Nah, bagaimana cara penyajiannya? Nah, terkait media, ini kita perlu mempertimbangkan apakah akan memberikan alat ukur ini secara tatap muka kepada subjek atau dengan online. Saya pikir kalian belajar di psikologi sudah nggak asing lagi ya dengan skala dan tes psikologi. Mungkin kalian pernah menjadi subjek penelitian kelas kalian atau diminta dosen atau mahasiswa tingkat atas mengerjakan tugas untuk mengisi skala. Nah, dalam pengisiannya ada yang lewat link Google Form. Nah, itu contoh cara penyajian instrumen secara online. Tapi bisa juga itu diberikan secara tatap muka. Kita ketemu orangnya langsung. Mengenai instrumen, ini tidak akan kita pelajari secara detail di mata kuliah ini karena nanti semester depan akan ada mata kuliahnya tersendiri. Ada dua mata kuliah yang akan kalian pelajari khusus untuk mengembangkan alat ukur psikologi. Ada psikometrika semester 4 kalau nggak salah, semester 4 saya ngajar psikometrika dan mata kuliah penyusunan alat ukur psikologi. Itu nanti kalian akan secara detail akan belajar membuat alat ukur psikologi. Nanti kalau di mata kuliah metode penelitian ini, kita cuma untuk saat ini perkenalan dulu aja deh, bagaimana kaitannya alat ukur psikologi dengan metode penelitian, itu saja. Berikutnya, terkait cara mengumpulkan data, ini juga berkaitan dengan etika penelitian. Ini nggak boleh kita abaikan. Bagaimana ketika kita mengumpulkan data, kita tidak merugikan subjek. Maka ada etika, tata cara atau aturan yang harus kita penuhi. Ada etika terhadap subjek penelitian kita, ada etika yang berkaitan dengan data. Contohnya bagaimana etika terhadap subjek penelitian? Misalnya, kita tidak boleh mengambil data yang itu tanpa izin dari subjek. Misalnya, instrumen kita itu hanya meminta data 1, 2, 3, misalkan beberapa hal saja. Tapi kemudian kita diam-diam mengamati subjek kita, dan itu subjek tidak tahu, nah itu nggak boleh. Jadi ada etika kita terhadap subjek. Atau misalnya kita tidak boleh menanyakan hal-hal yang itu sensitif pada subjek tanpa izinnya. Kayak gitu. Maka kita harus mendapatkan terlebih dahulu persetujuan subjek untuk diteliti. Bahwa subjek itu kita itu sedang melakukan penelitian ke dia. Dan kita perlu menjelaskan tujuan penelitian kita apa ke dia. Nanti datanya akan dipakai untuk apa saja. Begitu. Kemudian misalnya ada manfaat, apa manfaat yang akan diterima subjek dari riset kita, atau kalau ada potensi kerugian, nah kita itu harus terbuka pada subjek penelitian kita, itu bisa mengakibatkan ini. Nah, berikutnya juga ada etika yang berkaitan dengan data, bahwa data itu harus dirahasiakan, tidak boleh digunakan untuk kepentingan di luar penelitian dan sebagainya. Nanti akan kita pelajari secara khusus nanti mungkin di pertemuan terakhir tentang etika penelitian. Ini gambaran umum bagaimana cara mengumpulkan data. Nah, sebagai tambahan terkait dengan berapa jumlahnya, ini nanti berkaitan dengan sampling atau penyampelan.
Subjek penelitian kita tentu saja berkaitan dengan populasi yang kita sasar sebagai target penelitian kita. Tapi berapa jumlahnya? Kalian ingat ya, kita harus membuat mensampel. Tidak bisa, misalkan penelitian kita terhadap mahasiswa. Kalau misalkan kita ambil mahasiswa di Unima saja ada ribuan orang, kan kita tidak bisa mengambil data kepada ribuan orang. Tenaga kita, waktu kita, biaya kita nggak sanggup untuk mengambil data segitu banyak. Maka dari itu kita harus melakukan penyampelan. Nanti di bagaimana cara mengumpulkan data, kita akan belajar cara menyampel. Ada penyampelan acak, ada penyampelan non-acak. Kita akan nanti praktek satu persatu dan kita lihat nanti kelebihan dan kekurangannya apa. Ini terkait cara pengumpulan data. Berikutnya adalah tentang bagaimana cara data dianalisis. Analisis data, yang pertama nanti berkaitan dengan ketika kita proses penyusunan alat ukur. Ini saya berikan gambaran umumnya saja dulu, tidak akan kita praktekkan di mata kuliah ini. Jadi terkait penyusunan alat ukur, kita harus bisa mengoperasionalisasikan variabel yang mau kita ukur terlebih dahulu. Kita melakukan uji coba instrumen, dan kita praktek nanti administrasi instrumen penelitian. Nanti di mata kuliah penyusunan alat ukur psikologis. Untuk uji coba instrumen, untuk yang tujuannya untuk mengetahui seberapa berkualitas instrumen kita, itu nanti ada statistikanya tersendiri. Nah, berikutnya terkait software pendukung. Kita mau analisa statistika, kita mau pakai software apa? Ada banyak sebetulnya softwarenya. Yang sudah kalian kuasai kan SPSS, tapi sebetulnya ada banyak sekali software analisis statistika saat ini. Nah, yang jelas penggunaan software itu harus efektif dan efisien. Efektif itu dalam arti analisa yang kita lakukan betul-betul tepat sesuai dengan hipotesis kita. Kalau hipotesis kita untuk pengen mengetahui hubungan antara variabel X dan variabel Y, maka teknik analisis data kita adalah korelasional atau paling banter dengan analisis regresi agar kita bisa tahu hubungan dan pengaruh. Tapi kalau kita hipotesisnya terkait perbedaan, bahwa ada perbedaan X atau perbedaan Y berdasarkan X, maka kita harus memilih teknik analisa yang tepat juga. Oh, kita harus menggunakan uji T atau menggunakan ANOVA. Atau misalnya kita mendapati kalau data kita kok susah ya, nggak bisa mencapai 30 orang ya, kurang dari 30. Oh, berarti kita harus memilih cara yang tepat nih. Kita nggak bisa menggunakan teknik yang parametrik, kita harus menggunakan teknik statistika yang non-parametrik. Jadi ada proses pemilihan yang harus kita cermati di sini, yang disesuaikan dengan kondisi data kita. Berikutnya, terkait persiapan data, nanti kalau data kita sudah terkumpul, kita sudah ambil data menggunakan instrumen kita, nah data itu harus disiapkan terlebih dahulu sebelum kita analisis. Kita coding, kita tata di Excel, agar mudah dianalisis di SPSS. Barulah setelah itu kita melakukan analisis dan interpretasi data. Proses analisis kok kuantitatif dengan software itu sekejap mata, kalau kalian ingat ya praktek dulu statistika, begitu data masuk, data sudah siap di SPSS, kita tinggal klik, semuanya selesai dalam 10 detik, semuanya bisa selesai. Nah, kita nanti akan untuk analisis data mungkin lebih banyak penyegaran kembali saja karena kalian sudah belajar ini secara detail di mata kuliah terdahulu di statistika. Nanti catatan-catatannya dibuka-buka lagi untuk ketika kita bahas tentang analisis data. Nanti di metode penelitian ini saya mungkin akan banyak fokus ke bagaimana cara kita menginterpretasi hasilnya agar hasil analisis kita itu banyak bunyinya. Jadi bunyinya itu kaya, nggak cuma ada korelasi yang signifikan, tidak semacam itu. Bagaimana kita kemudian nanti membahasnya dengan cara yang menarik. Sampai di sini mungkin ada yang mau ditanyakan dulu dari teman-teman. Silahkan merespon di chat kalau ada yang ingin ditanyakan, atau jika sudah bisa dipahami dari penjelasan saya tadi. Bagaimana? Silahkan. Kalau ada pertanyaan atau menyampaikan kalau sudah paham, silahkan. Halo, teman-teman sekalian?
Belum ada, Bu. Oke, bisa dipahami ya? Oke, nah kalau sudah bisa dipahami yang tadi, mungkin saya lanjutkan sedikit sebelum waktu kita habis. Kita masuk ke bahasan tentang research participants. Ini ya, tadi yang pertama ini. Jadi dari mana data dikumpulkan, kita harus tahu partisipan kita apa, siapa, dan berapa jumlahnya. Kita mereview saja ya. Penelitian kuantitatif itu sangat erat dengan populasi dan sampel, karena penelitian kuantitatif itu punya tujuan besar menggeneralisasikan hasil temuan penelitian dari sampel ke populasi. Jadi ini kekuatannya penelitian kuantitatif yang yang ini tidak tercapai dari penelitian kualitatif. Saya boleh membandingkan ya antara penelitian kuantitatif dan kualitatif. Kalau penelitian kualitatif, kalian tujuannya adalah untuk memahami, untuk mengeksplorasi atau untuk menggambarkan suatu fenomena psikologis. Bisa jadi sama-sama penelitian tentang kematangan karir. Kalian menemukan satu kasus yang unik, misalnya kematangan karir mahasiswa. Kalau dengan kualitatif, mungkin saja kalian pengen tahu memahami pengalaman atau memahami kematangan karir pada mahasiswa, misalnya mahasiswa dengan disabilitas. Itu kasus unik sekali. Kalau penelitian kualitatif, karena kasusnya unik, partisipannya bisa jadi sangat sedikit. Misalkan di kampus kita saja yang mengalami disabilitas bisa dihitung dengan jari. Cuma 1-2 orang. Jika kondisinya seperti itu, dengan variabel yang sama, kita bisa menggunakan penelitian kualitatif. Kita cuma kedua orang, dan itu memang kondisinya unik, dan tidak memungkinkan untuk kita melakukan kuantitatif, karena jumlahnya nggak sampai 30 orang. Jadi ini, kalau kalian mau penelitian suatu tema, dan kemudian kalian melihat bahwa subjeknya itu kok sangat sedikit dan susah didapatkan, maka itu bisa menjadi alasan lebih baik menggunakan kualitatif. Tapi jika subjek kalian itu berlimpah, jumlahnya banyak, mudah ditemui, dengan berusaha mudah ditemui, bisa dapatkan puluhan bahkan ratusan orang, maka itu yang menjadi alasan untuk kita lebih baik menggunakan penelitian kuantitatif. Jadi penelitian kualitatif itu hanya untuk kasus-kasus yang memang itu sulit, memang orangnya sulit, kasusnya sangat sensitif, semacam itu. Misalnya saja, mungkin besok kalian tertarik dengan psikologi forensik. Kalian pengen tahu tingkat kecemasan orang yang pernah menjadi korban kejahatan. Misalkan pernah kerampokan atau pernah apa. Kan sedikit sekali di masyarakat sebetulnya orang yang pernah kena perampokan. Nah, karena jumlahnya sedikit, kalian bisa menggunakan penelitian kualitatif. Karena kita perlu memahami, mengeksplorasi pengalaman itu. Kalau jumlah partisipannya bisa banyak, mahasiswa itu ribuan. Siswa itu jumlahnya ribuan, se-Indonesia itu banyak banget. Atau karyawan itu banyak. Nah, itu kalian harus pakai penelitian kuantitatif untuk membuktikan suatu konsep. Nah, jadi kepentingan penelitian kuantitatif itu untuk menggeneralisasi temuan di sampel ke populasi. Jadi ada populasi dan sampel yang harus kita pahami. Misalnya tadi saya mengatakan subjek penelitian kita itu harus kita tahu dulu kriterianya. Nah, sebetulnya yang perlu kita definisikan itu adalah kriteria populasinya. Jadi bukan kriteria sampel. Sampel itu kita ambil dari populasi. Maka kalau populasi kita seperti apa kita sudah clear, maka sampel kita juga akan kita lebih mudah. Dalam penelitian kuantitatif, bisa dikatakan suatu sampel itu disebut layak ketika orang-orang dalam sampel memiliki kriteria yang sama dengan populasi yang menjadi sasaran penelitian. Dan kemudian jumlahnya memadai memungkinkan dilakukan analisis dan inferensi temuan dari sampel ke populasi. Nah, terkait kriteria, tadi ini ya, orang-orang dalam sampel harus memiliki kriteria yang sama dengan populasinya yang menjadi target penelitian. Dalam kriteria
partisipan, bagaimana cara kita memilih, ada dua konsep yang harus kalian pahami. Ada yang namanya kriteria inklusi dan kriteria eksklusi. Kriteria inklusi adalah kriteria yang mendefinisikan populasi yang pada populasi tersebut hasil penelitian akan digeneralisasikan. Contoh, penelitian kematangan karir pada mahasiswa. Mahasiswa ini adalah populasinya. Tapi mahasiswa seperti apa yang bisa memberikan, yang menurut kita bisa memberikan informasi tentang kematangan karir? Di sini penelitian memutuskan kriteria inklusinya adalah mahasiswa tingkat akhir semester 7 ke atas. Dan kemudian mahasiswa yang sedang mengerjakan skripsi. Ini contoh kriteria inklusi. Jadi misalnya nanti ketika peneliti menyebarkan kuesioner, kalau dia mendapati mahasiswa itu ternyata sudah semester 7 ke atas, maka mereka semua bisa menjadi subjek. Atau ketika ditanya sedang mengerjakan skripsi atau tidak, oh saya semester 7 tapi sedang cuti. Oh, dia berarti tidak memenuhi kriteria inklusi kita. Berarti dia bukan subjek kita. Kayak gitu. Jadi kriteria inklusi itu dari kata include, bahasa Inggris, inclusion itu artinya memasukkan. Jadi siapa orang yang layak untuk masuk ke dalam sampel kita. Karena dia sesuai dengan kriteria populasi. Gitu. Ini namanya kriteria inklusi. Kebalikannya ada yang namanya kriteria eksklusi. Kriteria eksklusi adalah kriteria yang menjadi alasan sejumlah orang tidak dijadikan sampel atau dikeluarkan dari sampel, tidak ikut diteliti. Alasan untuk menjadikan seorang bukan sampel kita bisa berkaitan dengan etika, atau bisa berkaitan dengan alasan praktis, atau alasan yang bisa jadi berkaitan dengan faktor-faktor yang bisa menyulitkan interpretasi hasil kita. Contohnya, saya pernah meneliti tentang sikap masyarakat terhadap vaksin COVID-19. Kriteria inklusi saya adalah usia 15-65 tahun dan mereka adalah orang-orang yang terdampak COVID. Maka dari itu, jika ada orang yang tidak terdampak COVID, maka mereka tidak saya masukkan dari subjek saya. Kenapa? Karena kalau tidak terdampak COVID, mereka itu sense bahwa vaksin itu pentingnya jadi nggak ada, karena tidak terdampak COVID. Nah, berdasarkan kriteria ini, saya kemudian mengeksklusi orang-orang yang berusia kurang dari 15 atau lebih dari 65 tahun. Karena alasan praktis. Kenapa alasan praktis kurang dari 15 tahun tidak saya ikutkan? Karena anak kecil di bawah usia 15 tahun itu berdasarkan literatur yang saya baca kesulitan mengisi kuesioner. Karena kuesioner saya online, kalau dia terlalu kecil orangnya kadang bingung cara ngisinya bagaimana, nyentang-nyentangnya, atau masih cara praktis mereka susah menginputkan data. Atau ketika usianya sudah 65 tahun, mereka bisa jadi gaptek teknologi. Jadi kalau saya penelitiannya online, saya bisa jadi akan kesulitan untuk mengumpulkan data di orang-orang yang usianya lebih dari 65 tahun. Atau bisa jadi juga saya memperhitungkan lebih dari 65 tahun itu mereka sudah punya kondisi komorbid. Dan kondisi komorbid itu bisa menjadi faktor yang menyulitkan interpretasi hasil saya. Apakah sikap terhadap vaksin itu karena persepsi terhadap vaksin itu yang memang buruk, atau karena kondisi komorbidnya yang membuat mereka nggak boleh divaksin. Maka dari itu, saya memutuskan yang usianya kurang dari 15 dan 65 tahun tidak menjadi subjek saya. Nah, bisa juga dalam penelitian saya, sebagai contoh saja ya, memasukkan kriteria eksklusi bukan nakes, jadi bukan tenaga kesehatan. Jadi orang umum, masyarakat umum semuanya boleh mengisi survei saya, kecuali nakes. Jadi nanti misalnya dalam survei online saya ada orang yang mengakui kalau dia pekerjaan nakes, maka saya tidak akan menganalisis datanya. Data itu saya exclude, saya keluarkan. Karena orang nakes, mereka punya pengetahuan kesehatan, yang pengetahuan itu bisa menjadi faktor yang bisa membuat interpretasi hasil studi saya jadi kabur.
Apakah sikap ini betul-betul dipengaruhi oleh variabel yang saya teliti atau karena dia nakes, dia pengetahuan tentang penyakitnya lebih baik, sudah tahu vaksin itu apa, dan seterusnya. Ini contoh kriteria inklusi dan kriteria eksklusi. Saya pikir untuk pagi ini materi kita ini dulu. Untuk berikutnya kita akan istirahat sejenak. Setelah itu di sesi kedua kita akan belajar melihat seperti apa contoh-contoh metode penelitian di artikel. Itu saja dari saya untuk materi pagi hari ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mengikuti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.